Kembali lagi bersama dengan YouTube channel GKJ Pekalongan. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kembali kita akan melanjutkan Pelangi Sabda edisi ke-48. Yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum Tuhan yang ke-6 yang berbunyi jangan membunuh. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita tahu, ketika Tuhan Yesus menciptakan kita, pada Kejadian pertama ayat ke-26, Allah mengatakan bahwa baiklah bahwa kita menjadikan manusia menurut gambar dan tugas kita. Ini mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang teristimewa dalam pandangan Allah. Bahkan dalam Alkitab mengungkapkan bahwa terjadinya manusia itu dahsyat dan ajaib, karena Allah yang menenun setiap manusia itu sendiri. Sehingga sangatlah pantas bila dikatakan bahwa kita sebagai manusia adalah mahakarya Allah, dari Allah yang berharga dan mulia dalam pandangan Allah sendiri. Karena keberadaan manusia ini yang sangat berharga, maka Tuhan memberikan kepada kita sebuah firman, yaitu ke-10 firman Tuhan, yang dimana kalau kita mau uraikan dalam 10 hukum itu terdapat 2 bagian, dimana pada hukum pertama sampai hukum keempat, yang mana berhubungan dengan relasi kita dengan Allah, sedangkan pada hukum kelima hingga hukum ke-10 yang memuat atau mengatur hubungan atau relasi kita dengan sesama kita. Dan terkhusus Bapak dan Ibu sekalian, pada kali ini kita akan membahas mengenai hukum yang ke-6, yang mana berbunyi dalam Kejadian 20 ayat 13, jangan membunuh. Banyak dari kita semua pasti merasa bahwa hukum ini sangat mudah kita lakukan. Bahkan sering tanpa sadar bahwa kita sudah melakukan dengan benar, padahal dalam kenyataannya belum tentu. Mengapa demikian? Karena ternyata larangan jangan membunuh bukan hanya sesimpel ya kita tidak membunuh secara fisik, kita tidak mematikan orang lain, tetapi ternyata dari perintah Tuhan itu memiliki arti yang sangat luas. Contohnya saja pelanggaran etika dalam hukum, yang saya memiliki beberapa contoh di mana secara etika atau perilaku sosial, yang pertama, membunuh kepada orang atau makhluk lain secara fisik, baik itu secara langsung maupun sengaja, tetapi juga pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja dalam kecelakaan. Hal ini disebabkan karena kelalaian yang bersangkutan, juga pelakuan keras atau menyakiti terhadap orang lain atau makhluk lain yang mengakibatkan sebuah kematian. Contoh pelanggaran etika yang lain adalah pembunuhan dalam peperangan. Perang memang bukanlah hal yang Tuhan restui untuk terjadi. Bahkan tidak menjadi berkat karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan tidak ada agama juga yang menyetujui peperangan. Siapa yang melakukan kekerasan akan menuai kekerasan juga. Bapak dan Ibu, menurut seorang tokoh agama, Martin Luther, melihat ada 2 motivasi perang. Yang pertama, ia melihat sebuah defensif, yaitu jika negaraku dijajah orang, aku tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab terhadap keluarga dan bangsaku yang terancam, sehingga aku harus maju berperang, dan perang hanya dibenarkan jika motivasinya benar. Maka sebagai orang Kristen, kita juga harus menjaga hati nurani kita untuk senantiasa takut akan Tuhan. Dalam kasus ini, kalaupun seorang Kristen harus menembak atau membunuh, maka ia tidak berdosa karena ia sedang menjalankan keadilan Allah di bumi.
Bagi Martin Luther yang kedua adalah agresif, di mana jika negaraku pergi menjajah negara asing, maka sebagai orang Kristen, aku tidak mau ikut berperang. Walaupun dengan penolakan itu, aku harus dihukum atau dibunuh sekalipun. Jadi Bapak dan Ibu, Martin Luther di sini tidak menyetujui peperangan. Tidak ada yang membenarkan peperangan, tetapi peperangan dibenarkan jika motivasinya benar. Martin Luther sangat mementingkan tentang aspek hati nurani. Contoh etika yang lain yaitu eutanasia, yang mana itu adalah bunuh diri dengan alasan yang baik. Tetapi apakah orang yang tidak lagi punya pengharapan untuk sembuh dari penyakit boleh menghakimi atau mengakhiri hidupnya? Tentu saja seperti prinsip yang pertama, janganlah menahan waktu kematian seorang hanya karena faktor emosi. Kedua, kalau waktunya untuk meninggal secara alami sudah tiba, relakan dan serahkan dia pada Tuhan. Kalau engkau tidak rela, tetapi memperpanjang hidupnya dengan mesin, misalnya suatu saat nanti mungkin terpaksa harus melakukan eutanasia, tindakan yang tak bertanggung jawab. Ada tindakan etis lainnya yang melanggar hukum Tuhan ini, yaitu tentang bunuh diri. Alasannya karena kita diciptakan oleh Tuhan dan karena diri kita dan nyawa kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak berhak membunuh diri kita sendiri dengan alasan bahwa kita adalah milik kita sendiri dan karena itu boleh kita melakukan hal demikian. Pada dasarnya tidak boleh. Terlebih dalam Matius 22 ayat 39 mengatakan bahwa kita perlu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan membunuh diri sendiri jelas merupakan bentuk tidak mengasihi diri kita sendiri. Ada hal lain juga secara etika atau perilaku yang juga melanggar perintah Tuhan ke-6 ini, yang mana melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Seperti contohnya di kalangan anak muda, yang mana belum labil emosinya, masih sering ngebut-ngebutan dan lain-lainnya. Di mana masih banyak contoh di berita-berita orang mengalami kecelakaan, orang mengalami kematian hanya karena ngebut-ngebutan. Dan contoh lainnya adalah tidak mau menjaganya kesehatan atau melakukan hal-hal yang merusak kesehatan tubuh. Seperti contohnya ketika kita sudah tahu badan kita sudah tidak sehat, kita tidak ke dokter, kita tidak mengonsumsi obat supaya tubuh kita kembali fit, atau mungkin saja ketika kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh melakukan seperti tidak boleh merokok, tidak boleh makan makanan yang manis atau makan makanan yang bersantan, tetapi karena keinginan kita rela untuk melakukan itu. Padahal itu salah satu bentuk di mana kita melanggar perintah Tuhan ke-6 ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, pelanggaran hukum ke-6 ini juga salah satunya tentang aborsi atau pengguguran kandungan. Seperti yang kita tahu, itu adalah tindakan yang tidak baik meskipun ada beberapa kasus karena masalah kesehatan dan banyaknya pertimbangan, ada beberapa orang yang melakukan, tetapi tentu saja itu karena suatu hal yang mengharuskan mereka melakukan dan ada pertimbangan dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Itu adalah tadi beberapa tindakan atau perilaku yang biasa kita tahu, biasa kita dengar bahwa itu adalah tindakan-tindakan yang melanggar hukum ke-6. Tetapi tanpa kita sadari,
dari dalam diri kita juga terkadang kita melanggar hukum keenam itu. Salah satu contohnya adalah ketika kita marah, kita mengungkapkan amarah kita secara berlebihan, ataupun mengucapkan maki-makian atau perkataan yang kasar kepada orang lain. Atau mungkin ketika di dalam pribadi kita masing-masing masih memiliki ganjelan atau memiliki dendam terhadap orang lain yang berada di level yang sama dengan membunuh sesama kita. Bapak dan Ibu sekalian, membunuh adalah perkara keji di mata Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 tertulis bahwa barang siapa membunuh manusia tidak akan hidup kekal di dalamnya. Saat kematian yang Allah tetapkan bagi kita telah tiba, maka tidak ada yang bisa memperpanjang hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita membunuh karena Allah sangat membenci pembunuhan. Mari kita masing-masing mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sudah betul-betul menerapkan hukum Tuhan, baik dalam kita pribadi maupun dalam kita bersosialisasi. Kiranya Tuhan semakin memampukan kita untuk terus memperbarui diri dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Amin.